Alhamdulillah saya dari kegiatan saya di MUI sebagai wakil sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Lalu saya juga sebagai aktivis dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan aktivis juga salah satu pembina Forum Silaturahmi Dakwah Kampus seluruh Indonesia. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak, saya sebut Haji aja biar jadi doa Pak ya. Ya oleh Pak Haji Zainal Arifin. Ya kayak kalau kompol agak takut juga kita. Oleh Pak Haji Zainal Arifin, Pak Nasir Jamil, kita sepakat ya. Negeri kita ini adalah negari yang harus kita jaga. Para ulama-ulama kita, jadi gini. Yang pertama, tidak ada perjuangan yang kosong. Semua perjuangan itu diisi oleh umat Islam, oleh kita. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, tadi mohon maaf saya Pak Zainal, saya telat ya, karena saya tadi sholat di Masjid Banda Aceh, Baitur Rahman, lalu saya minta diantar sama panitia ke perpustakaan Museum Ali Hashimi, Profesor Ali Hashimi. Tadinya saya mau ke mana lagi? Ke museum tempat-tempat sejarah Aceh. Diingetin sama panitia, Ustadz harus hari ini ngisi acara. Kenapa? Karena Aceh ini luar biasa. Dari Aceh kita belajar mental para pejuang. Ya, dari para warga Aceh kita belajar tentang bagaimana para ulama, para ulu balang yang jasanya luar biasa. Dan ini kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita berjasa luar biasa dan selalu paling terdepan. Contoh misalkan kalau merdeka kita semua tahu ya, bangsa kita dari Sabang sampai Merauke punya jasanya luar biasa. Lalu ketika kita merdeka, apakah selesai perjuangan umat Islam? Enggak. Dulu banyak para laskar-laskar, di Aceh ada Laskar Rencong, di Jawa Barat ada Laskar Siliwangi, Laskar Pajajaran, dan sebagainya. Semua para pejuang kita, kan kita belum ada tentara ya, polisi juga belum ada saat itu kan Pak Zainal, kan belum ada tuh. Makanya para santri, para ulama itu punya laskar. Tapi luar biasa, laskar yang paling besar dari Sabang sampai Merauke adalah laskar para ulama dan para santri. Para ulama itu namanya laskar Hizbullah, mohon maaf, Sabilillah. Nah, lalu para santri itu laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah itu laskar santri yang usianya 20 sampai 35. 35 ke atas sampai 60 itu laskar para ulama, laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Haji Maskur. Termasuk Aceh juga berapa kali mengirimkan para laskar-laskar itu. Tapi ketika kita merdeka, ya banyak para ulama kita, ya tokoh-tokoh agama kita sangat sedikit yang melanjutkan militernya di tentara, karena bagi mereka negeri kita ini sudah merdeka. Lalu ditambah lagi ketika negeri kita ini ya sudah merdeka, mau dikemanakan, maka ketika itu para tokoh-tokoh founding father kita mendirikan BPUPKI, ya Lembaga Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah saya sudah menulis beberapa buku tentang para pendiri bangsa kita. Ini buku saya yang terbaru, A.R. Baswedan, Saya Muslim, Saya Nasionalis. Dan dia adalah perumus Pancasila. Dan dia adalah aktor Sumpah Pemuda. Lalu ini juga buku saya tentang Pak Natsir. Tadi Pak Haji Zainal Arifin ya bicara tentang NKRI. Orang selama ini tahu ya NKRI diteriak-teriakan itu harga mati, tapi orang nggak tahu siapa yang mencetuskan NKRI, yaitu Bapak Muhammad Natsir. Makanya insya Allah besok saya terbang dari Aceh ke Padang, Pak. Ke Padang, saya meresmikan rumah kelahiran Bapak pendiri NKRI, yaitu Bapak Muhammad Natsir di Alahan Panjang, insya Allah. Mohon doanya. Dan insya Allah nanti tanggal 3 April, makanya saya sampaikan ini ke Forum Silaturahmi Dakwah Kampus ya FSLDK Indonesia. Ada kata Indonesia yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal. Kita ini Indonesia. Tuh. Maka
ya, tanggal 3 April kita akan meriahkan sebagai Hari NKRI. Ya, karena gini, ketika kita merdeka, NKRI itu nggak ada, akhi. NKRI baru hadir setelah 5 tahun Indonesia merdeka. Dan itu yang merumuskan ulama kita, Muhammad Natsir, Datuk Sinaro Panjang, yang menjadikan ya dakwah itu sebagai di atas segala-galanya, kata Pak Natsir. Makanya tanggal 3 April saya kemarin lobby ke para aktivis Islam, lalu kemudian para pemuda Pancasila, termasuk para politisi-politisi kita, tinggal 3 April sebagai Hari Proklamasi Indonesia yang kedua kalinya. Jadi Bung Hatta, wakil presiden kita, pernah mengatakan, ya, proklamasi Indonesia itu terjadi 2 kali. Yang pertama, proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua, proklamasi Indonesia yang kedua kalinya adalah tanggal 3 April. Ketika kita merdeka, akhi, 17 Agustus 1945, apakah selesai tantangan kita? Tidak. 3 tahun berikutnya, 1948, Belanda bersama para sekutu termasuk Inggris, ya, datang ke ibu kota kita, ya, ibu kota kita Yogyakarta saat itu, dan melakukan agresi penyerangan yang kedua kalinya. Saat itu Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim ditangkap, dibuang ke Bangka, ke Medan dan sebagainya. Lalu secara pemerintahan, maka kan kalau presiden, wakil presidennya kan ditangkap, maka terjadi vacuum of power. Belanda punya makar, seakan-akan kalau presidennya ditangkap selesai riwayat Indonesia. Tidak. Makarullah wa ma khairul makirin. Belanda kafir mempunyai rencana jahat, tapi Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Apa yang terjadi? Belanda lupa, ternyata ada 2 kekuatan yang belum dilumpuhkan oleh kekuatan Belanda, yaitu 2 kekuatan. Yang pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan yang kedua dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara, yaitu di Sumatera. Dan beliau adalah presiden RI kedua setelah Bung Karno. Ya, kalau kita bicara sejarah nih, presiden RI kedua Syafruddin Prawira Negara, dan itu selama 8 bulan. Maka didirikanlah PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dan beliau, Pak Syafruddin itu, akhi, adalah gubernur BI pertama. Dan dialah yang menciptakan uang Republik Indonesia. Kan ketika kita merdeka, apakah ada uang rupiah? Enggak. Kita merdeka, saat itu kita merdeka, kita punya Indonesia Raya, bendera, lalu yang kedua kita punya sangsaka merah putih. Lalu Pak Syafruddin bilang ke Bung Hatta, Bung, kita sudah merdeka, kita sudah punya bendera, kita sudah punya lagu Indonesia Raya, tapi kita belum punya alat tukar dalam berdagang, dalam muamalah. Kalau kita masih memakai mata uang penjajah, maka kita belum berdiri dan berdaulat menjadi bangsa yang merdeka. Akhirnya lahir ORI, Uang Republik Indonesia, yang kita kenal dengan peristiwa Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin itu mata uang digunting, jadilah ORI, Uang Republik Indonesia. Bicara Pancasila, almarhum Pak Alam Syah Ratu Prawira Negara, ya, beliau adalah tentara. Beliau adalah Menteri Agama, ya, Republik Indonesia zaman Pak Harto. Pak Alamsyah pernah bilang, Pancasila adalah hadiah terbesar. Catat, ya, antum bisa quote nanti di WA, di Instagram. Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia. Pancasila. Makanya kata Pak Natsir, Pancasila itu adalah kalimatun sawa. Kalimatun sawa antara kami umat Islam yang mayoritas di negeri ini dengan, ya, kalimatun sawa, ya, hubungan toleransi antara umat yang minoritas di negeri ini. Makanya, akhi, para Pancasila yang merumuskan negeri ini, ya, Agus Salim, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Wahid Hashim,
lalu kemudian A.R. Baswedan, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singodimedjo, semua para ulama. Hanya satu yang non muslim. Tuh. Tapi kalau antum lihat luar biasa, dari Pancasila pertama sampai sila terakhir, ya, itu semuanya terinspirasi dari Al-Quran. Ya, Pancasila semua terinspirasi dari Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, para ulama-ulama kita yang merumuskan Pancasila, mereka adalah penulis tafsir Al-Quran. Saya sedang meneliti, ya, dan itu saya punya kitab naskah tafsir. Agus Salim nulis tafsir. Kiai Haji Ahmad Sanusi, ulama dari Sukabumi yang mendirikan gerakan Persatuan Umat Islam PUI, ya, dia menulis 2 kitab tafsir. Ya, salah satunya adalah kitab Raudatul Irfan. Ya, Ki Bagus Hadikusumo nulis tafsir. Termasuk ulama Indonesia, dialah orang Indonesia yang mengenalkan Indonesia ke Timur Tengah. Saat itu usianya 24 tahun. Bayangkan. Dia kuliah di Mesir dan dialah yang kemudian salah satu perumus Pancasila. Namanya Abdul Kahar Muzakkar, bukan. Abdul Kahar Muzakir. Dari sini aja kadang kita lupa. Ya, Abdul Kahar Muzakir. Dan usia 24 tahun, selain mengenalkan Indonesia ke Timur Tengah, ya, Indonesia ke Timur Tengah, dia juga adalah orang yang berjasa mengenalkan perjuangan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Indonesia. Dan usia 24 tahun beliau, bayangkan, sudah menjadi sekretaris jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis yang merumuskan Pancasila. Haji Agus Salim, ya, Kasman Singodimedjo. Pak Kasman itu, ya, jaksa agung pertama. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama. Walaupun Menteri Agama RI pertama itu adalah Profesor Rasidi. Jadi begini, kenapa kita hari ini Pak Jokowi, Mbak Retno, Menlu luar negeri, memperjuangkan Palestina, ya, terlepas kondisi negeri kita hari ini, ya, yang baiknya kita dukung, yang baiknya kita doakan, Pak Haji, ya, kita doakan, ya, kita nasihati, ya. Antum mahasiswa demo bakar ban, bukan begitu caranya. Nasihati, ya. Makanya tadi kata Pak Haji Zainal, kalau ada apa-apa ajak ngopi saya bareng. Ya, catat siapa yang masalah gitu. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, jadi itu perumus Pancasila. Maka ketika antum sudah jadi aktivis kampus, yang pertama, antum harus menguasai fikih ilmu. Ya. Fikih ilmu. Ya, fikih ilmu. Ilmu apa? Adab. Tadi saya sepakat. Ya, adab. Tuh, adab kita kepada pahlawan itu 2. Adab kita kepada Agus Salim, adab kita kepada Pak Natsir, adab kita kepada siapa? Tokoh Aceh, Daud Bere. Yang pertama adalah mendoakan mereka, yang kedua melanjutkan perjuangan mereka. Itu kita harus tahu. Lalu yang kedua, kita harus memahami yang yang kedua, fikih dakwah. Kita harus menguasai fikih dakwah. Ingat, dakwah kita ini di Indonesia. Maka ketika kita dakwah di Indonesia, kita harus mengetahui tokoh-tokoh dakwah di Indonesia. Nah, kelompok-kelompok, ya, takfiri, ya, ini nggak banyak, ya, memahami sejarah dengan baik. Akhirnya apa? Terputus. Jadi kita belajar Islam itu pertama harus dengan guru. Bukan dengan akhbarona YouTube, ya, kola Google, ya, hadasani Instagram, bukan. Makanya kata Imam Ibnu Sirin, ya, belajarlah kepada dengan siapa yang engkau ambil ilmunya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, sebelum engkau belajar ilmu, aku belajar kepada para ulama adab selama 35 tahun. Ya, adab itu sebenarnya ilmu. Ya, adab kita kepada Allah, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada para leluhur. Lalu yang paling penting,
untuk para aktivis dakwah nih, kita harus memahami yang namanya fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu tempat di mana kita berpijak. Karena antum orang Aceh, karena antum orang Makassar, karena antum orang Sunda, karena antum orang Jawa, antum harus tahu tuh sejarah masuknya Islam di Jawa. Antum harus tahu tuh sejarah masuknya Islam di Aceh. Antum harus tahu masuknya Islam di Jawa. Antum harus tahu masuknya Islam di Makassar, masuknya Islam di Bali, masuknya Islam di Sumatera. Karena dari situlah kita memahami pemikiran dakwah dan fikih dakwah dan strategi dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Tuh. Makanya kawan-kawan dimuliakan Allah, sekali lagi kita ya bangsa yang sebenarnya akan menjadi bangsa yang kuat. Saya optimis kalau kita belajar sejarah dengan baik. Masalahnya ya, para generasi muda termasuk para pemimpin kita negeri ini kan bukan pembaca sejarah yang baik. Kita akan menjadi pelanjut sejarah ya kalau kita menjadi pembaca sejarah. Kata Ibnu Khaldun, ada 4 siklus dalam fase sejarah. Yang pertama, generasi perintis. Ini generasi pejuang. Yang kedua, generasi pelanjut. Ini kata Ibnu Khaldun. Ya, kalau antum baca ini luar biasa dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Yang ketiga, generasi penikmat. Yang keempat, generasi penghancur. Indonesia tidak akan tumbuh, Indonesia tidak akan tangguh. Saya bersaksi demi Allah, kita tidak akan menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat kalau kita tidak mempelajari para pendiri bangsa Indonesia dengan baik. Masalahnya kita tidak punya cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme. Kita tidak punya cara alat yang ampuh untuk membangun jiwa patriotisme. Berbeda di negeri-negeri luar, Pak ya, ada wajib militer ya, wamil ya. Ya, di Korea, di Singapura, di Vietnam, bahkan di Israel ada wajib militer. Termasuk di Cina. Di kita nggak ada. Tuh. Bahkan saya sangat sedih kalau setiap 17 Agustus apa? Lomba ya, lomba yang nggak karuan gitu. Laki-laki main futsal pakai daster istrinya. Ya, daster istrinya yang robek gitu ya. Ya. Apalagi? Terus makan kerupuk. Ini harus kita rubah gitu. Ya. Saya juga nggak tahu Pak nih, Pak Zainal, ya, sejak kapan bangsa kita ini makan kerupuk gitu. Lomba tuh makan kerupuk, Pak. Nanti kalau Pak Zainal jadi apa? Kapolres ya. Saya doakan nih, amin ya. Gantinya berikutnya. Kita kan berharap orang Aceh ini ya, kita tahu ya, mentalnya pejuang gitu. Tuh. Mentalnya pejuang ya. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita ini harus belajar sejarah itu. Makanya saya yakin ya, ketika kita memahami agama dengan baik ya, sumber Pancasila itu adalah agama. Lahirnya nasionalisme itu agama. Seorang peneliti dari Amerika, George McTurnan Cahin, dia dari Amerika neliti tentang lahirnya nasionalisme dan revolusi Indonesia. Dia tahun 50-an neliti, jadi disertasinya di Cornell di Amerika. Judulnya antum bisa baca, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. George McTurnan Cahin. Kata Cahin, lahirnya nasionalisme, lahirnya revolusi adalah penghayatan ya, bangsa Indonesia kepada agama dengan baik. Maka bangsa ini yang pertama, kalau ingin kuat, ingin tangguh, pelajari agamanya dengan baik. Bapak Muhammad Rum, tokoh Islam, Pak Rum ya, perjanjian Rum-Royen, bahkan sangat sedih Pak Rum ini belum jadi pahlawan. Pak Rum ya, sahabat tokoh Masyumi, sahabatnya Pak Natsir, kakinya pincang karena ditembak oleh Belanda dalam perjanjian yang sangat bersejarah Rum-Royen, antara Rum dan Van Royen. Pak Rum pernah mengatakan, seorang Pancasilais yang baik adalah seorang yang meyakini agamanya paling benar. Dan yang kedua, dia menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Seorang Pancasilais Muslim yang baik adalah dia menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Seorang Nasrani yang baik, dia menjalankan agama dengan baik dan benar. Dan ini kalau kita lihat yang terakhir,
Pak Natsir, tokoh Islam, dia berteman dengan tokoh Kristen namanya Ignatius Joseph Casimo. Dia ketemanan dengan Tambunan. Dia ketemanan dengan ada lagi Leimena, tokoh Kristen dari Ambon. Tapi kalau bicara tentang perjuangan Islam, Pak Natsir paling depan. Tapi kalau hablum minan nas, ya, Pak Natsir sangat berbaik. Jadi kita hari ini, ya, umat Islam, kenapa sekarang kita kemudian menjadi lemah? Kenapa? Karena kita hilang dari sejarah aslinya. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang belajar sejarah. Sejarah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, belajar sejarah melahirkan dua hal. Yang pertama, melahirkan syaja'ah, keberanian. Orang yang belajar sejarah, dia akan mempunyai jiwa berani. Orang yang belajar sejarah, dia akan mempunyai jiwa struggle dan survive. Kalau kita ingin mencintai Indonesia, kita ingin menjadi patriot Indonesia, pelajari sejarah Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang kedua, belajar sejarah, saya tadi sepakat, ya, melahirkan adab, hikmah. Orang yang belajar sejarah, dia tahu tempat di mana berpijak, sehingga tidak mengklaim dirinya lah paling baik, kelompoknya paling baik. Kenapa? Karena gerakan-gerakan dakwah yang ada di Nusantara ini sudah melakukan, Muhammadiyah sudah melakukan, Persis sudah melakukan, NU sudah melakukan, dan luar biasa. Negeri kita lahir 1945, baru merdeka, Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 30, tahun 20, sudah lahir gerakan-gerakan dakwah. Muhammadiyah didirikan 1912, NU didirikan 1926, Al-Irsyad didirikan 1925, Persis didirikan 1923, dan gerakan-gerakan dakwah yang lain. Di Aceh ada Persatuan Ulama seluruh Aceh. Di Makassar ada Ambodale, lalu kemudian ada di Medan ada Ustadz Arsyad Tholib Lubis dengan Jamiatul Wasiliyah dan sebagainya. Maka bangsa ini, negeri ini berhutang besar kepada umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam adalah pewaris sah untuk melanjutkan negeri ini dengan baik dan benar, untuk mempelajari sejarah. Insya Allah kita akan menjadi tangguh merawat bangsa Indonesia dengan baik dan benar di negeri yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berlanjut, kita membangun bangsa, mengawal
piagam terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ya mungkin bisa kita akhiri sesi dialog kebangsaan pada hari ini. Oke, dari panitia.